Iya aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak paten kali jawab salamnya. Udah makan malam belum? Nanti nggak usah lama-lama ya. Saya ulang salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah Nabi 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Kita bersyukur kepada Allah malam ini. Allah gerakkan hati kita, gerakkan langkah kaki kita, jiwa raga kita untuk bisa berkumpul di rumah Allah yang mulia. Sama-sama kita tunaikan sholat isya secara berjamaah. Semoga Allah terima ibadah kita dan kita duduk di majelis ilmu. Semoga dengan begitu Allah mudahkan jalan kita menuju surga. Amin. Mari kita memperbanyak sholawat kepada insan pilihan, teladan kita, idola kita semua, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita terus semangat untuk mempelajari sejarah kehidupannya agar kita mampu mengamalkan sunnah-sunnahnya sambil terus memperbanyak mengirim salawat kepadanya agar kita dipilih di antara umat Nabi yang mendapatkan syafaat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jangan salawat sekedar minta dunia. Ada mobil lewat di jalan, Allahumma shalli ala Muhammad. Ada rumah megah, Allahumma shalli ala Muhammad. Terlalu receh kalau salawat itu hanya untuk dunia. Bukan nggak boleh minta dunia, boleh, tapi jangan lupa akhirat. Salawat itu untuk syafaat di akhirat, agar diangkat derajat di akhirat. Jangan kita lupa akhirat yang ingat malah dunia. Kenapa? Karena kata Allah, wal akhiratu khairun wa abqa. Di surah Al-A'la sering kita mendengar imam membaca ayat tersebut karena surah Al-A'la ini surah yang sangat populer. Imam sering membacakannya ketika salat Jumat, ketika salat Idul Fitri, Idul Adha. Wal akhiratu khairun wa abqa, dan akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Kenapa kita hari ini lupa dengan akhirat? Tapi alhamdulillah hari ini kita berkumpul di sini, insyaallah dengan niat lillahi ta'ala, bukan karena penasaran pengen lihat Bang Muzamil langsung. Selama ini cuma dengerin di YouTube, cuma lihat di Instagram, cuma lihat mampir atau lewat di TikTok segala macam. Pengen lihat langsung, pengen dengerin suaranya, pengen lihat orangnya, pengen jadi makmumnya, sekedar itu. Insyaallah bukan ya. Karena kalau sekedar itu doang, udah semua kan? Udah boleh bubar, udah boleh pulang ya. Tapi semuanya berkumpul di sini insyaallah lillahi ta'ala, kita mencari ridha Allah. Mudah-mudahan pulang dari sini Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, yang bukan sekedar menjadi wawasan di pikiran, tapi bisa kita amalkan dalam kehidupan.
Yang saya hormati dan saya muliakan Imam Masjid, Ta'mir Masjid. Yang saya hormati dan saya muliakan Kabak Kesra Kota Bukit Tinggi. Tebing tinggi ya? Bukit Tinggi mah di mana? Di Padang ya. Saya masih jet lag soalnya. Baru landing pesawat tadi langsung perjalanan ke sini. Jadi mohon maaf kalau mungkin kurang fokus sehingga kalau ngetik itu kan typo ya. Kalau ini apa istilahnya? Keseleo lidah ya. Saya mau ngecek fokus teman-teman udah ngantuk belum sebenarnya? Enggak, itu jelas saja ya. Yang saya hormati dan saya muliakan juga tokoh-tokoh masyarakat, cerdik pandai, para sesepuh alim ulama, para habaib, ayah bunda yang berbahagia, teman-teman seperjuangan dan adik-adik semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul sharing kita malam hari ini, hidup mulia bersama Al-Qur'an. Masya Allah, tabarakallah. Apa ukuran kemuliaan hidup kita? Apakah harta? Apakah good looking? Apakah popularitas terkenal? Semuanya itu sementara. Semua itu fana. Ukuran kemuliaan kita di sisi Allah, kata Allah di surah Al-Hujurat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat 13. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Takwa kita. Kalau harta banyaknya bukan tanda mulia, sedikitnya bukan tanda hina. Jadi jangan sampai mindset kita hidup mulia dengan Quran. Jadi kalau udah dekat Quran, dunianya mudah. Kalau udah dekat sama Quran, hartanya bakal banyak, akan dibukakan rezekinya, akan banyak berlimpah, mudah keliling dunia, diundang kemana-mana dengan keberkahan Al-Quran. Jangan ke situ mindsetnya. Karena hari ini kita dipengaruhi oleh peradaban Barat yang lagi mimpin bumi. Mereka pahamnya materialisme. Mereka pahamnya kapitalisme. Segala sesuatu itu diukur dengan materi. Belum sukses kalau belum punya ini itu, belum punya aset, belum punya rumah sendiri, mobil sendiri, istri sendiri, masa istri tetangga gitu ya. Ukurannya itu materi. Jadi hari ini semuanya itu sifatnya materi, fisikal. Memang ada suatu gerakan, ada suatu movement dari musuh-musuh Islam. Dari sebut aja orang Zionis Yahudi yang hari ini mengendalikan bumi. Mereka punya misi, ingin menjauhkan umat beragama dari ajarannya, termasuk kita umat Islam ya. Mereka orang Yahudi yang bikin gerakan sosialis, komunis, Karl Marx dan lain sebagainya, itu bikinan mereka. Mereka orang Yahudi ya. Jadi hari ini ada 3 hal yang ingin dihilangin dari kita, berkaitan dengan keimanan kita tentunya ya. Pertama, mereka ingin menghilangkan Allah, ingin menghilangkan eksistensi Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta. Mereka menggantinya dengan universe. Jadi kalau nggak usah heran ngelihat ada pujangga, ada seniman, atau bahkan di baik cerita fiksi, di film-film begitu ya. Kalau kalian punya mimpi, biarkan semesta mendukung. Gak usah heran, karena memang agenda. Kita jangan latah gitu. Wah ini keren, ini sastra gitu. Jangan latah gitu. Allah itu diganti dengan universe hari ini. Biarkan semesta itu menjadi saksi. Sadar kan? Itu pertama. Kemudian yang kedua, akhirat itu dihilangin. Keyakinan tentang kehidupan setelah kematian itu berusaha dihapus dari ingatan umat. Digantinya dengan apa? Dengan future, for better future, gitu. Untuk masa depan yang lebih baik, lebih cerah. Gitu. Padahal orang beriman itu paling visioner. Hari ini orang hebat katanya kalau membangun visi, suatu perusahaan akan bertahan 250 tahun ke depan akan jadi apa misalnya. Itu baru visioner orang besar. Padahal kita orang beriman udah mikirin kehidupan setelah kematian. Paling visioner. Tapi hari ini akhirat itu diganti dengan future. Cukup sampai masa depan aja. Dan yang ketiga yang diganti adalah ruh. Kita ini kan punya ruh ya, punya jiwa, punya hati, punya sesuatu yang metafisik.
Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal 'ilmi illa qalila. Kata Allah di surah Al-Isra, jika ada yang bertanya Muhammad kepadamu tentang ruh, jawablah, ruh itu urusan Tuhanmu dan aku tidak diberi ilmu tentang itu kecuali sedikit. Hari ini ruh itu diganti dengan apa? Sesuatu yang sifatnya fisik. Misalnya kebahagiaan itu ketika munculnya hormon endorfin, hormon apalagi dopamin dan lain sebagainya. Yang dikaji itu hanya sebatas fisik, itu benar juga. Tapi bagi kita orang beriman, ada yang lebih tinggi dari itu. Keimanan di dalam hati, rasa syukur, rasa qanaah, ridha terhadap takdir. Itu yang membuat kita bahagia. Kalau hari ini kan orang-orang kiri self love lah, sayangin diri sendiri, healing gitu kan, dan lain sebagainya. Makanya inilah yang harus kita sadari ya, teman-teman anak-anak muda kita ngumpul di sini. Saya yakin teman-teman yang ngumpul di sini Allah yang gerakkan hatinya. Kita masih peduli sama Islam, masih peduli sama agama, peduli sama nasib diri sendiri untuk kehidupan abadi kita nanti. Masya Allah, tabarakallah. Saya yakin yang hadir di sini semuanya ingin memperbaiki diri. Kita semua di sini pasti punya dosa, pasti punya aib, pasti punya celah. Tapi justru kita hadir ke sini mengharapkan ampunan Allah. Semoga bubarnya kita di sini tidaklah kita beranjak dari masjid ini, melainkan Allah tambahkan kita ilmu yang bermanfaat, menjadi bekal untuk menambah amalan kita supaya menjadi penghapus dosa-dosa kita di masa lalu. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Jadi banyakin amal soleh aja sambil berbanyak istighfar, banyak tobat sama Allah. Karena istighfar itu luar biasa manfaatnya. Saya ketika ada trip traveling seperti ini, sebelum saya ke Medan ya, yang keluar pulau, saya tinggalnya di Bandung, itu ke Jambi sebelumnya. Saya ngejar pesawat dari Bandung karena nggak ada penerbangan langsung dari Bandung ke Jambi, itu nggak ada, harus dari Jakarta. Saya naik travel, kalau hitung-hitungan maps itu nggak ngejar pesawatnya. Keburu boarding, ini keburu nggak ya? Gimana kalau pesawatnya maskapai bagus pula gitu, jarang delay gitu. Gimana nih kalau nggak kekejar? Dalam perjalanan saya istighfar, astagfirullah, istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, sambil ya Allah ini dosa apa? Gimana ini kalau terlambat, ada masyarakat yang nunggu, ada tiket pesawat yang hangus, panjang buntut. Saya istighfar, astagfirullah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Saya nggak berhentinya ucapin itu sambil mandang maps gitu. Tiba-tiba turun semenit, alhamdulillah sampai ke Kejayan. Jadi perbanyak istighfar, karena istighfar itu luar biasa ya. Tadi di sholat Aisyah ya, rakaat pertama saya bacakan surah Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kepada ampunan Allah dan surga. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, yang luasnya seluas langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin, yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita tadabburi itu, kalau untuk ampunan Allah kita disuruh bersegera, jangan ditunda. Menunda itu tipuan setan. Lagi dosa, maksiat kan enak, udah terusin aja, tobat bisa nanti. Emang mati nungguin tobat kita gitu? Gimana kalau yang duluan datang adalah kematian, bukan penyesalan kita? Nauzubillah kan? Jangan tunda. Wasari'u, segera sekarang. Wasari'u itu maknanya segera tanpa untuk persiapan apa-apa. Kalau mau tobat ya sekarang, detik ini, astagfirullah, langsung. Beda dengan kalau kita mau siap-siap sholat, kan kita disuruh segera juga kan. Misalnya di hari Jumat, ini kita udah memasuki hari Jumat, Masya Allah, tabarakallah, malam yang penuh barakah. Di akhir surah Al-Jumu'ah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah
Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan ajakan untuk sholat di hari Jumat, maka bersegeralah. Fas'au ila dzikrillah. Bersegeralah untuk mengingat Allah. Karena sholat itu salah satu sarana kita untuk ingat Allah, berzikir kepada Allah. Wa aqimis sholata li dzikri, kata Allah di surah Thaha. Nah, kalau kita perhatikan terjemah yang ada di mushaf kita, wasari'u artinya bersegeralah menuju ampunan Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Di Ali Imran 133 tadi. Kalau di surah Al-Jumu'ah 3 ayat terakhirnya, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah untuk mengingat Allah. Yang satu fas'au, yang satu wasari'u. Kata yang berbeda, tapi artinya sama-sama bersegera. Itulah terbatasnya bahasa kita, bahasa Indonesia ini. Makanya kalau kita mau memahami Al-Quran itu gak cukup hanya mengandalkan terjemah. Kita gak akan bisa ngerasain indahnya, dahsyatnya, mukjizatnya bahasa yang Allah pilih menjadi bahasa kitab suci, yaitu bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran berbahasa Arab agar kalian berakal. Hari ini kita adalah korban. Musuh-musuh Islam ingin menjauhkan generasi muslim itu dari bahasa Al-Quran, dari bahasa Arab yang terbukti. Kita hari ini begitu fasih ngomong bahasa Inggris, tapi gagap ngomong bahasa Arab. Bahkan kita nggak ngerti kitab suci kita. Bahkan kita nggak menghayati makna bacaan sholat kita. Saking jauhnya kita dari agama. Masih mending kita sholat. Tapi kalau sholat itu gak kita maknai, gimana sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kita sholat nih, teman-teman yang sekolah, tapi di sekolah kalau ujian masih nyontek. Perlu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kita sholat, tapi kok masih terima proyek fiktif? Kok masih manipulasi data? Kok masih markup anggaran? Kemana efek dari sholatnya? La haula wala quwwata illa billah. Makanya kata Allah, kata para ulama, kalau sholat kita diterima Allah, jangan hanya lihat syarat sahnya, rukunnya, dari takbiratul ihram ke salat, tapi lihatlah dari salam ke takbiratul ihram. Maksudnya gimana? Kalau sholat subuh diterima Allah, dari salat sholat subuh sampai takbiratul ihram, sholat zuhur, kita dijaga dari berbuat keji dan munkar. Gitu seterusnya. Wasari'u, bersegera ila maghfirah, kepada ampunan Allah. Di Ali Imran bersegera. Fas'au ila dzikrillah, di akhir surah Al-Jumu'ah juga bersegera. Gak ada beda di bahasa kita, terbatas bahasa Indonesia itu. Inilah mukjizat Quran. Bedanya terus apa? Kalau wasari'u, segera, gak butuh persiapan, gak butuh apa-apa. Pokoknya detik ini juga. Tapi kalau fas'au ila dzikrillah, bersegera juga, tapi butuh persiapan. Kita besok salat Jumat, buat yang cowok-cowok nih, buat bapak-bapak, masa kita langsung berangkat salat Jumat? Sunnah mandi dulu dong, bersiwak dulu, pakai pakaian terbaik, wangi-wangian, potong kuku, cukur kumis dan lain sebagainya. Ada persiapan dulu. Itu fas'al. Beda dengan wasari'u. Inilah mukjizat Quran. Orang Arab itu ngerti seperti itu. Orang yang ngerti bahasa Arab, ngerti perbedaan maknanya. Makanya Quran itu baru jadi petunjuk kalau kita pahami. Insya Allah semua yang hadir di sini, saya yakin udah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kita udah ngaji dari kecil, belajar di TPA, alif bata, ada yang metode Iqra, metode Ummi, metode Tilawati, berbagai macam metode. Insya Allah kita bisa membaca Al-Quran, dan itu adalah sebuah kebaikan. Karena Quran bisa kita nikmati sekalipun tidak dengan memahami maknanya. Salah satunya misalnya lewat irama, dan itu juga jadi salah satu syiar, salah satu cara dakwah. Walaupun ada ikhtilaf di kalangan ulama, namun saya yakin ketika Nabi dalam sebuah hadis riwayat Muslim menganjurkan zayyinul Quran bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara kalian, salah satunya lewat irama, tentu dengan memperhatikan tajwid dan mentadabburi makna yang lebih utama. Irama itu hanya penyempurna. Warattilil Qur'ana tartila. Perintah Allah,
dan baca Al-Quran secara tartil di ayat 4 surah Al-Muzammil. Tartil itu tajwidul huruf wa ma'rifatul huruf, mengenali, membaguskan setiap huruf dan mengenali tempat berhentinya. Itu tartil. Tartil itu tajwidnya terjaga. Itu makna dari tartil. Kalau kita buka terjemahan, tartil itu dalam kurungnya perlahan-lahan. Penjelasan dari tartil itu perlahan-lahan. Coba kalau kita pahami hanya tekstual aja. Oh, kalau gitu ngajinya yang lambat. Ini kan perintah Allah. Padahal kalau kita main ke negara tetangga, kita main ke Singapura atau Malaysia, buka mushaf terjemah yang dicetak di sana pakai bahasa Melayu. Tartil itu diterjemahkan mengindahkan aturan tajwid. Tartil itu tajwidnya terjaga, yang kedua tadabbur makna. Itulah kenapa diterjemahkan perlahan-lahan dalam bahasa kita supaya ditadabburi maknanya. Jadi bukan sekedar baca perlahan, temponya lambat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Harusnya udah lambat begitu. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Tadabbur dalam hati itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Harusnya tadabbur. Bukan sekedar dibaca lambat, berirama, mendayu-dayu, tapi hati makin keras. Suara saya paling bagus, saya qori juara internasional. Malah beda gitu niatnya ya, nauzubillah. Insyaallah Allah jaga hati para qori-qori kita ya. Karena dengan wasilah mereka masyarakat jadi semakin mencintai Al-Qur'an. Ya, kalau ada peluang kebaikan doakan. Yang buruk-buruknya benahi. Begitu. Dengan pandangan rahmat gitu ya. Kita doakan kebaikan. Tapi mari kita naik level. Kalau selama ini mungkin kita menikmati Quran hanya lewat lantunan, lewat irama. Sekarang naik level dari qiraatil Quran kepada tilawatil Quran. Apa yang kita pahami selama ini dari tilawatil Quran? Kalau ikut musabaqah tilawatil Quran, cabang tilawah, itu yang jadi poin utama penilaian adalah irama. Walaupun tajwid itu udah standar ya, gitu. Tapi yang juaranya biasanya yang suaranya bagus, yang iramanya atau zoomnya, penghayatannya. Tapi mari kita maknai bahwa tilawah itu adalah membaca Al-Quran yang disertai dengan tadabbur, perenungan, penghayatan, pemahaman makna supaya bisa diamalkan dalam kehidupan. Ini poin pentingnya, teman-teman anak-anak muda semuanya yang disayang oleh Allah SWT. Hari ini Quran ini terlalu jauh gapnya dengan kehidupan kita, dengan realitas kehidupan kita, terlalu jauh. Kita memandang Al-Quran itu kayak sesuatu yang tinggi, tapi sulit untuk kita amalkan. Mudah untuk kita hafalkan hari ini, tapi sulit kita pahami, apalagi kita amalkan. Itu realitas. Kalau enggak, Islam akan maju di tangan kita, di tangan generasi hari ini. Tapi buktinya umat hari ini terlalu jauh dari Quran. Kita tidak menafikan bahwa hari ini gelombang hijrah, rumah Quran, rumah tahfidz bermunculan di mana-mana. Masya Allah, tabarakallah. Pemandangan kayak gini nggak kita temukan 20 tahun yang lalu. Dulu waktu saya SMP tinggal di rumah Quran, itu masih dikit banget. Satu kabupaten di kampung asal saya di Aceh, itu cuma nggak nyampe 20 santri dengan program takhasus menghafal Quran. Dikit banget. Hari ini kan di mana-mana, bahkan jadi program unggulan di sekolah-sekolah Islam. Masya Allah, tabarakallah. Kita bersyukur dengan fenomena itu. Tapi di lain sisi ada yang harus kita waspadai. Karena baginda Nabi SAW pernah menyampaikan, "Aktsarul munafiqi ummati qurra'uha." Kebanyakan munafik dari golongan umatku itu adalah para pembacanya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Namanya aksar, banyak, gak sedikit gitu. Ternyata makin kita menguasai banyak ilmu Al-Quran, kita berpotensi untuk munafik. Bukan berarti kalau kita jangan belajar Quran, bukan gitu. Tapi memperbaiki niatnya.
Kita belajar Quran benar-benar mencari ridha Allah, bukan pujian manusia, bukan supaya banyak followers, bukan supaya terkenal, bukan supaya dapat dunia dan lain sebagainya. Itu yang harus diwaspadai hari ini. Sulit loh menjaga hati itu. Teman-teman mau tukeran nggak sama saya? Berat banget loh, asli. Mudah-mudahan Allah selamatkan hati kita ya. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minal riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyar. Kita doa sama Allah banyak-banyak. Jadi ayat muda teman-teman semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, kan Quran itu petunjuk ya. Di awal mushaf, di awal surah Al-Baqarah Allah sampaikan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kata ulama, Quran hanya akan jadi petunjuk ketika dipahami. Hari ini kita nggak menguasai bahasa Arab. Bahasa Al-Quran bukanlah bahasa ibu kita, sehingga semakin sulit bagi kita untuk memahami Al-Quran. Langkah sederhananya adalah dengan membaca terjemah. Itu pun belum cukup. Tadi udah saya sampaikan kan, antara wasari'u dengan fas'au aja maknanya, artinya sama, segera, padahal maknanya jauh berbeda. Kita nggak akan tahu kedalaman maknanya kalau kita nggak belajar ilmu tafsir, ilmu nausar, ilmu balaghah, dan itu butuh waktu ya. Tapi minimal untuk kita yang awam ini, gimana cara kita mengambil petunjuk dari Quran? Minimal banget. Sesuai dengan nasihat ulama yang dulu menjadi wasilah hidayah untuk Nusantara kita. Wali Songo, salah seorang dari mereka, rahimahullah ta'ala, menyusun sebuah syair, Tobo Hati. Kita semua hafal. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Baca Quran dan maknanya. Udah kita amalin belum? Ini sederhana banget loh. Baca Quran dan maknanya. Coba kita tanya ke diri sendiri, cukup dijawab dalam hati ya. Sudahkah kita mengkhatamkan Al-Quran plus dengan terjemahnya walaupun sekali seumur hidup? Quran dicetak, dilengkapi dengan artinya. Itu bukan sekedar hiasan loh, bukan sekedar pelengkap, tapi untuk kita baca. Tapi faktanya hari ini, ketika saya nanya begini di banyak forum, silakan angkat tangan, gak apa-apa, gak usah malu, gak usah takut ria, ini jadi syiar. Yang angkat tangan 1, 2, 3, bisa dihitung ya. Padahal yang hadir rame banget. Benar gak sih kita yakin bahwa Quran itu hudan, petunjuk? Terus kok kita gak mau cari tahu? Para ulama udah berpikir yang merumuskan terjemah untuk bisa mudah untuk kita pahami hari ini, walaupun kayaknya masih sulit ya, karena terjemahan hari ini itu masih bahasa zaman 80-an 90-an gitu ya. Karena bahasa selain Quran itu kan gak terjaga. Bahasa Arab hari ini karena bahasa Al-Quran Allah jaga. Walaupun muncul bahasa pasaran, bahasa amiyah beda-beda. Bangsa Arab itu kan luas banget ya. Luas banget. Mesir, benua Afrika, bagian utara itu masih bahasa Arab gitu. Bukan hanya Asia atau Timur Tengah gitu yang pakai bahasa Arab. Tapi terjaga dengan adanya Al-Quran. Kalau bahasa kita, coba aja buka buku sastra W.S. Rendra atau bukunya karya ulama kita, misalnya Buya Hamka, coba aja baca. Kerasa bedanya gitu. Kita kayak sulit memahaminya. Hamba tidak berkenan gitu ya. Gimana gitu, kayak agak sulit untuk kita pahami. Nah, hari ini juga, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu gitu. Kayak agak gimana gitu ya. Kutiba alaikum, diwajibkan atas kamu. Kum itu kan dhamir, orang kedua jamak. Arti yang lebih pas hari ini kan kalian, benar kan? Karena rame gitu. Orang kedua jamak rame, manggilnya gimana? Kalian kan? Tapi di Quran itu kamu. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh pada diri Muhammad ada akhlak yang agung. Di situ juga kamu, ketika kum juga diartikan kamu, tum diartikan kamu juga, kayak nggak ada beda. Jadi memang kalau kita memahami
Quran lewat terjemah itu belumlah cukup. Tapi itu pun belum kita lakukan. La haula wala quwwata illa billah. Jadi teman-teman anak-anak muda semuanya yang disayang Allah Subhanahu wa taala, pulang dari sini coba rutinkan ngaji. Plus dengan arti. Siap insyaallah? Lihat nanti perubahan apa yang terjadi dalam hidup kita. Gimana ketika kita mentadabburi ayat-ayat Allah, kita baca ayat Quran terus kita baca terjemahnya, bacanya pakai iman, bacanya pakai hati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pas kita baca terjemahnya, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kita langsung, nanti kita tak selamanya hidup di dunia ini. Nanti ada akhirat, ada yaumul hisab, ada yaumul mizan. Bekal apa yang kita siapkan? Merenung itu, efek dari tadabbur itu nanti akan muncul ketika iman kita tumbuh. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, orang-orang yang beriman, bertambahlah iman mereka. Orang beriman itu makin dengerin Quran, makin nambah imannya. Kalau ngerti. Karena bunyinya wa idza tuliyat tilawatil Quran, bukan wa idza quri'at. Berbeda antara qiraah dengan tilawah. Kalau qiraah itu baca doang, makanya wahyu pertama itu iqra, bacalah. Tapi begitu Nabi hijrah ke Madinah, utlu, bacalah juga, tapi bacalah dengan perenungan, bacalah dengan pemahaman, bacalah dengan penghayatan. Kalau wahyu pertama, iqra, sekedar bisa baca aja dulu udah cukup. Bedanya qiraah dengan tilawah. Bacaan Al-Quran yang menambah iman itu yang tilawah, yang difahami, yang sampai ke hati untuk bisa diamalkan dalam kehidupan. Tilawatil Quran, bukan sekedar qiraah. Makanya setiap lewatin ayat gitu ya, kalau kita baca dari hati dan sampai juga ke hati karena berusaha untuk kita pahami, insya Allah akan bertambah keimanan kita. Apa cirinya? Nanti pas kita ngaji sampai ke surah Al-Mu'minun misalnya, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Beriman itu meraih kemenangan. Mereka itu beruntung. Ya Allah, apakah hamba termasuk ke dalam golongan itu? Ya Allah, apakah iman hamba sempurna? Ya Allah, apakah iman hamba akan selamat sampai akhir hayat? Jaga ya Allah, jaga ya Allah. Allahumma ahyina bil iman. Ya Allah, hidupkan kami dengan iman, wa amitna bil iman. Matikan kami dengan iman. Wahsyurna bil iman. Kumpulkan kami di mahsyar dengan iman. Wa adkhilnal jannata ma'al iman. Dan masukkan kami ke dalam surga dengan iman. Qad aflahal mu'minun. Karena orang beriman itu beruntung. Muflih, meraih kemenangan. Apa cirinya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salat mereka. Ya Allah, salat hamba masih banyak tak sempurnanya. Ya Allah, hamba masih sulit memfokuskan pikiran untuk benar-benar khusyuk merenungi setiap bacaannya ketika salat. Ya Allah, terimalah kekurangan ini. Ya Allah, hamba akan berusaha, hamba akan memperbaiki. Allah, alladzina hum fi salatihim khusyuk. Ya Allah, salat hamba masih banyak tak khusyuknya. Apa berarti kalau begitu, itu tanda tidak sempurnanya iman hamba. Kita jadi merenung. Kalau kita tadabbur Quran, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Terus kita nyari tahu, nyari ilmunya. Apa tips salat khusyuk? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata ulama, tips salat khusyuk itu kita berusaha dari sejak azan berkumandang, kita menghentikan aktivitas, kita tajawuf dengan azan. Itu ikhtiar supaya salat khusyuk. Allah. Kita hentikan sejenak aktivitas, kita jawab azannya. Kemudian bersegera, fas'au ila dzikrillah, bersegera dengan persiapan yang semakin maksimal. Insyaallah semakin memudahkan kita untuk khusyuk. Wudu dengan wudu yang sempurna, tidak juga boros air, tidak berlebih-lebihan, tidak juga enggak sampai, enggak sah, sempurna. Kita pelajari itu ada ilmunya dalam kitab fikih bab taharah. Kita pelajari ilmunya karena itu menentukan khusyuknya sholat kita. Dari situ. Kemudian menggunakan pakaian terbaik, menggunakan wangi-wangian. Itu memudahkan khusyuk.
Karena ketika kita sholat Allahu Akbar, itu setan dari segala arah menghampiri kita. Beneran. Pas kita sholat, begitu selesai takbiratul ihram, segala macam pikiran itu kayak muncul. Padahal mungkin lisan kita bergerak melafalkan bacaan sholat. Benar kan? Lupa naruh kunci di mana ya? Oh iya tuh di sebelah sana tadi. Jadi saya ambil pas sholat tuh muncul. Yakinlah itu dari setan. Gak usah kepedean. Alhamdulillah ini ilham dari Allah. Dapat petunjuk pas lagi sholat. Gak usah kepedean ya. Aduh ini lagi ada masalah nih. Itu solusi. Ini gimana ini apa jalan keluarnya? Sholat duluan kan sholat itu solusi. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sholat siapa tahu dapat bisikan pas sholat. Itu setan. Karena setan itu nggak rela kita dapetin pahala yang sempurna dari sholat kita. Sebab banyaknya pahala yang kita peroleh dari sholat bukan dari jumlah rakaat, kata ulama, melainkan dari seberapa banyak khusyuknya kita. Apa itu khusyuk? Muncul pertanyaan. Kita lanjutkan ayat yang ada di surah Al-Baqarah dulu. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sungguh salat itu berat kata Allah. Salat itu aslinya memang berat. Buktinya kalau salat tarawih di bulan Ramadan kita nyari masjid yang cepat beres, yang imamnya baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau perlu satu nafas Al-Fatihah gitu. Salat itu berat. Tapi belum selesai ayatnya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kecuali bagi mereka yang khusyuk. Jadi kalau sholat kita terasa berat, jangan-jangan khusyuknya belum ada. Ini imamnya kok baca ayat panjang banget, lagi pamer hafalan atau gimana ini? Gak bisa baca ayat panjangnya pas sholat tahajud sendirian di tengah malam. Kan adabnya kalau memimpin sholat berjamaah gak boleh panjang-panjang, apalagi ada bayi yang nangis di belakang. Ayolah Pak Imam, rukuklah. Itu dalam hati, itu ngedumel. Nah itu pasti bisikan setan itu. Berarti khusyuknya kita belum dapat. Terus gimana syarat biar khusyuk? Apa itu khusyuk? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang menyangka bertemu Allah dan yakin akan kembali kepadanya. Itulah khusyuk. Kita salat seolah salat yang terakhir. Allahu Akbar. Ya Allah, ini kalau besok hamba mati, inilah salat hamba yang terakhir, maka hamba akan berusaha memberikan yang terbaik, fokus yang terbaik, perhatian yang terbaik, persiapan yang terbaik. Itu kita menyangka bertemu Allah. Salat itu kayak lagi menghadap Allah. Mau menghadap pejabat aja kita milih-milih pakaian gitu ya, pakai batik nih. Rapi, yang sopan, gitu ya, klimis, segala macam. Kita mau ketemu Rabbul Alamin. Masa pakai baju oblong gitu ya, walaupun ya secara fikih sah-sah aja, tapi kan adab ya. Ihsan, kata ulama. Ihsan itu sholat seolah melihat Allah. Kalau kita tidak mampu melihat Allah, yakinlah Allah melihat kita. Ihsan, merasa diawasi Allah, sedang bertemu Allah dan yakin akan kembali kepadanya. Itu khusyuk dan ditandai dengan merenungi, menghayati makna bacaan salat. Makanya tips salat khusyuk juga dari ulama adalah pahami makna bacaan salat. Doa iftitah, pahami maknanya. Suratul Fatihah yang merupakan arkan salat, rukun salat, syarat sahnya salat. Perhatikan betul kefasihannya, tajwidnya, makharijul hurufnya, panjang pendeknya. Setelah itu tadabburi maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta. Harus paham itu kalau perlu. Pahami tafsirnya. Karena para ulama bisa menuliskan berjilid-jilid kitab hanya dari 7 ayat Al-Fatihah yang singkat itu, yang pendek itu. Itulah mukjizat Quran. Ar-Rahmanir Rahim.
Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Itu terjemah sederhananya. Tapi kalau kita baca lagi tafsirnya, kalau kita tadabburi lagi, Allah maha rahman, Allah itu maha penyayang. Tidak pandang bulu, tidak pilih kasih, semuanya dapat rahmat Allah, semuanya dapat kasih sayang Allah. Mau beriman, mau ingkar, semuanya dikasih sama Allah. Makanya kita melihat hari ini banyak orang kafir, padahal maksiat itu malah dikasih dunia, gitu kan? Istidraj, dalam rangka Allah menunda azab, biar dilengkapi dulu, puas-puasin dulu, senang-senang dulu di dunia, tapi tunggu nanti azab di akhirat. Gitu. Allah sayang itu. Kalau Allah nggak sayang, maksiat langsung dicabut tuh nyawanya, langsung di stop tuh oksigennya. Tapi Allah punya sifat ar-Rahman. Allah masih tunggu taubatnya. Allah masih tunggu kapan waktu yang tepat dia sadar dikasih hidayah. Itu rahmatnya Allah. Tapi dikasih. Yang beriman dapat kasih sayang Allah, yang ingkar pun dapat kasih sayang Allah. Tapi kalau Ar-Rahim, maha pengasihnya Allah, kasih sayang Allah hanya untuk orang yang beriman aja. Kapan itu? Nanti di akhirat. Balasan dengan nikmat surga. Itu bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nanti ada lagi Ar-Rauf misalnya. Hanya kita bisa pahami ketika kita dengarkan penjelasan ulama, ketika kita baca tafsir. Pahami. Maliki yaumiddin, menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, beribadah ya Allah. Dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Iyyaka itu bermakna hanyalah, menegasikan yang lain. Beda kan dengan kepadamu kami beribadah, dengan hanya kepadamu kami beribadah. Beda kan? Inilah tauhid, inilah akidah. Kemudian iyyaka na'budu. Na'budu itu kan dhamirnya kami, gitu. Bukan aku, bukan ana. Artinya ada kekuatan berjamaah. Dengan berjamaah kita kuat. Salat itu yang utama adalah salat berjamaah. Kalau ada cowok hobinya salat di rumah, kasih aja mukena. Kalau nggak ada uzur syar'i, salat berjamaah. Bukan dalam keadaan safar kayak saya misalnya. Atau bukan ada urusan mendesak, urusan masyarakat, urusan umat, urusan orang banyak, dokter lagi bedah pasien, udah dibius, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan afdalul ibadah as-shalatu fi waqtiha. Seutama-utamanya ibadah, sholat pada waktunya. Tinggalin dulu lah, pasien mati itu anak orang gitu kan. Ada konteksnya. Jadi ilmu itu jangan setengah-setengah ya. Pahami baca sholat, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita minta sama Allah. Doa pertama yang kita minta sama Allah itu doa minta petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah hidayahi kami, beri petunjuk kami ke jalan yang lurus, siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Allah jawab nanti di surah An-Nisa. Selang 2 surah dalam urutan mushaf, Al-Baqarah, Al-Fatihah loncat 2 surah, Al-Baqarah dan Al-Imran, An-Nisa. Nanti kita nemu nih yang dimaksud siapa orang yang dapat nikmat itu, yang siratal mustaqim itu siapa? Kata Allah, ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allah jawab di surah An-Nisa. Tapi di akhir Al-Fatihah kita kan minta perlindungan sama Allah. Khairul maghdubi 'alaihim, ya Allah jangan golongkan kami, bukan jalan orang-orang yang Engkau marahi ya Allah. Karena ghadab itu kan maknanya marah. Kan hadis Nabi kita sering dengar, la taqum wal jannah, jangan marah bagimu surga. Al-maghdubi 'alaihim, umat yang dimarahi Allah atau umat yang dimurkai Allah. Siapa mereka? Kata ulama, mereka umat Yahudi. Kenapa? Muncul pertanyaan kenapa? Karena Allah beri mereka ilmu tapi mereka enggan mengamalkannya. Siratal mustaqim itu jalan orang-orang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Itu jalan yang lurus. Al-maghdubi 'alaihim, yang dimurkai Allah, Allah kasih ilmu tapi mereka enggan mengamalkannya. Itulah umat Yahudi. Itu kenapa? Setelah Al-Fatihah langsung Al-Baqarah, dan di Al-Baqarah itu banyak kisah Bani Israel, umatnya Nabi Musa yang telah menjadi Yahudi. Ketika mereka meninggalkan Taurat, ketika mereka menulis kitab,
Ketika mereka menjual ayat-ayat Allah, mereka punya ilmu nggak mau diamalin. Banyak bantah, banyak protes, banyak nanya agar kita tidak mengikuti mereka. Inilah mukjizat Quran. Bahkan urutan mushaf pun memberikan kita pelajaran. Waladhdallin, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Siapa yang sesat? Umat Nasrani. Kenapa? Karena kebalikannya, mereka beramal tanpa ilmu. Kalau tadi berilmu nggak diamalin, kalau ini beramal tanpa ilmu. Di surah Al-Kahfi awal, ya, kita baca tiap hari Jumat. Kalau kita tadabbur itu, wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada, untuk memperingatkan orang-orang yang mengatakan Allah itu mengambil seorang anak. Ma lahum bihi min ilm, mereka itu nggak punya ilmu. Wala li abaihim, dan nggak juga nenek-nenek moyang mereka. Yang selamat siratal mustaqim, jalan yang lurus. Allah jawab di An-Nisa. Masya Allah, tabarakallah. Ini sedikit tadabbur singkat. Minimal kita pahami maknanya, kita pahami terjemahnya. Karena kalau kita pas sholat Allahu Akbar, mulut komat kami bacaan sholat, tapi nggak ngerti apa yang kita baca, itu otomatis pikiran jadi kemana-mana, kita sulit untuk fokus khusyuk dengan sholat kita. Pahami makna bacaan sholat, buka lagi, tadabburi. Kalau kita begini itu luar biasa. Kan kita Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar. Duduk di antara dua sujud. Kalau kita renungi hayati maknanya itu luar biasa. Rabbil firli, ya Allah ampuni aku. Warhamni, kasih sayangi aku. Wajburni, cukupkan kekuranganku. Warfa'ni, angkat derajatku. Wahdini, beri petunjuk aku. Wa'afini, kasihani aku. Wa'fu anni, ampuni aku. Itu kalau kita tadabburi pelan-pelan, insya Allah itu bisa menjaga kekhusyuan sholat kita. Walaupun sulit sih, 100% khusyuk itu sulit, tapi paling enggak kita berusaha. Karena Allah melihat ikhtiar kita, melihat usaha kita. Insya Allah itulah ciri orang beriman. Yang pertama yang ada di surah Al-Mu'minun, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka yang khusyuk dalam sholat mereka. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ, dan orang-orang yang meninggalkan perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Perkataan dan perbuatan yang sia-sia apa aja itu? Ghibah, gosipin orang, ngomongin kejelekan orang di belakang, yang kalau yang bersangkutan tahu dia nggak senang, itu lahun, bahkan itu bernilai maksiat ya. Atau nyanyi lagu cinta-cintaan gitu ya, lahun. Orang ciri iman itu tinggalin gitu-gituan. Kemudian berikutnya, walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakatnya. Zakat mal 2,5% tiap tahun ketika sampai nisabnya, sampai haulnya genap 1 tahun, itu naik. Itu ciri iman. Jangan udah sholat, udah puasa, udah haji, udah ditabung, mau berangkat kalau perlu forada, tapi zakat lupa. Sholat itu seringkali Allah gandeng tuh dengan zakat ya. Tadi di awal cirinya apa? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. 2 ayat berikutnya, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Di awal Al-Baqarah, الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Salat menafkahkan harta di jalan Allah. Bagian dari infak adalah zakat. Karena infak itu adalah amalan dengan harta. Sedekah itu amalan sosial yang paling global. Sedekah itu amalan sosial yang paling global. Senyum, tabassumuka liwajhi akhika as-sadaqah. Senyum kepada saudaramu itu sedekah, betul kan? Tapi kalau ada kotak amal lewat, kita senyum. Itu bukan sedekah. Tadi udah lewat tuh. Siapa yang senyum tadi? Karena beranggapan bahwa senyum itu adalah sedekah. Biarin lewat aja. Senyumin aja nih yang datang gitu. Kan saya udah sedekah gitu ya. Nah, iya memang. Karena kebaikan secara global ya, yang sifatnya sosial itulah sedekah. Pindahin duri di jalan sedekah, senyum sedekah. Tapi kalau ada kotak amal lewat disenyumin, ya bukan sedekah dalam konteks itu ya. Kasih dulu uangnya, baru bernilai sedekah. Maka itulah yang disebut infak. Infak itu sedekah dalam bentuk harta. Infak nanti dibagi-bagi lagi. Ada zakat yang wajib, ada wakaf yang
fikihnya begitu luas, begitu dahsyat manfaatnya untuk umat, karena harta wakaf itu kan wakfu. Artinya kan kalau kita ngaji berhenti, kita sebut apa? Wakaf. Wakaf tidak mulai kembali kan. Kalau harta kita wakafkan, kita hentikan tuh hartanya untuk diambil manfaatnya. Siapa mauquf alaihnya, siapa nanti pengelolanya, karena harta wakaf itu milik Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh ditarik kembali harta yang sudah diwakafkan. Enggak boleh dihibahkan, enggak boleh dijual, enggak boleh diwariskan. Itu luar biasa. Salah satu turunan dari infak itu. Dan juga infak yang biasa, kayak tadi kalau ada cancel yang lewat, sedekah untuk anak yatim, itu infak biasa aja. Enggak akan Allah terima salat kita kalau kita belum menunaikan zakat. Hati-hati. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Berikutnya lanjutan di Al-Mu'minun, walladzina hum lifurujihim hafizun. Dan orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Nah, ini ciri iman. Kalau kita buka data miris, ayah bunda hati-hati jaga anak-anaknya, jaga anak-anak remajanya, jaga gadis-gadisnya. Kalau kita buka survei gitu, buka data, itu ngeri banget. Di kota-kota besar, mohon maaf, lebih dari 50% pelajar itu udah melakukan tindakan asosial. Hari ini pengaruh sosial media, pengaruh ghazul fikr, ya, perang pemikiran. Ya. Hari ini umat dirusak lewat pornografi, lewat konten-konten nari-nari, joget-joget, tarian erotis dan lain sebagainya, dance, itu kayak jadi hal yang biasa. La haula wala quwwata illa billah. Sulit, karena pintu munculnya syahwat itu kan dari pandangan ya. Makanya Allah juga perintahkan ghadul basar, teduhkan pandangan. Ini anak-anak muda yang belum waktunya nikah, jaga pandangan, ghadul basar. Itu ciri iman. Di ayat yang lain, di surah yang lain, di surah An-Nur, wa qul lil mu'minin, katakan kepada laki-laki yang beriman untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Hanya baca Quran itu yang syumul, yang lengkap, yang komprehensif. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Itu ciri iman. Supaya enggak terjatuh dalam zina gimana? Jangan deketin zina, itu solusinya. Bukan jangan berzina, kan kata Allah di surah Al-Isra, wa la taqrabuz zina. Jangan dekati zina, bukan jangan berzina, tapi wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Sungguh zina itu perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan. Kenapa jangan dekati zina? Kenapa bukan jangan berzina perintahnya? Karena enggak ada zina yang terjadi secara instan. Pasti ada dari mata turun ke hati, gitu ya. Setelah itu lanjut ke jari jemari, gitu. Kamu lagi ngapain? Padahal modusnya awalnya nanyain kerjaan, nanyain tugas kuliah, tugas sekolah, terus sudah nyerempet ke nanya kabar segala macam. Itu pelan-pelan tuh digiring sama setan, hati-hati gitu. Akhirnya janjian, ketemuan, akhirnya boncengan, akhirnya nauzubillah dan seterusnya. Itu setan itu pelan banget ngerayunya, menggodanya. Ada sebuah kisah yang disampaikan oleh ulama. Saya lupa ya sumbernya, entah dari hadis yang sahih, tapi ini sangat populer. Saya yakin sumbernya kredibel ya. Kisah ini dulu ya, di zaman Bani Israil ada seorang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, ahli ibadah. Ada 3 orang pemuda punya adik perempuan. Mereka hendak berangkat, hendak merantau untuk entah kebutuhan jihad, entah kebutuhan menuntut ilmu. Nggak tahu pastinya apa, yang jelas harus meninggalkan kampung halaman mereka, sementara mereka punya adik perempuan. Nggak tahu dititipin kemana. Nih dititip kemana nih? Anak perempuan ini, ini ada nih. Ada seorang anak muda yang soleh. Titipin ke dia aja deh. Kalau yang lain nggak tahu nih. Udah titipin ke dia aja. Di ujung nggak mau, kan namanya orang soleh, nggak mau lah dititipin perempuan gitu kan. Nggak mau. Akhirnya setelah di ujung akhirnya mau gitu ya. Tapi dengan syarat gitu, dia tetap di dalam rumah aja. Ini jebakan setan gitu. Iyain aja dulu gitu. Kasihan nanti, masa dia gak ada yang jagain, masa dia telantar gitu segala macam. Akhirnya diiyain gitu. Udah biarin aja dia di dalam rumah gitu. Kamu di rumah kamu sendiri, kamu ibadah-ibadah gitu ya. Dia biarin aja di rumahnya sendiri. Kemudian pas 3 anak muda ini udah berangkat, si ahli ibadah ini dibujuk ke masjid. Tanyainlah kabarnya gimana kalau dia belum makan.
tanyain gitu ya, udah makan belum? Walaupun pertama gimana, masih di balik tembok gitu kan. Lama-lama itu si gadis itu kayaknya dia jauh dari agama, dia kurang ilmu, ajarin lah, itu dibisikin sama setan gitu ya. Akhirnya pelan gitu. Yang tadinya di depan pintu sekarang pintunya udah dimulai dibuka dikit gitu ya, masuk lagi gitu, harus lebih akrab lah, ngajarinnya kan harus lebih intens segala macam. Akhirnya apa? Terjadi dan berzina. Pada akhirnya untuk menutupi kebejatannya diapain? Perempuan itu dikubur. Begitu 3 orang pemuda itu balik lagi, kemana adiknya? Kok bisa-bisanya ahli ibadah gitu ya, ahli ilmu ngelakuin hal sekeji itu? Itulah fitnah perempuan dan godaan setan. Hati-hati. Makanya segala pintu menuju ke sana nih anak muda tutup gitu. Hati-hati banget, karena dampak dari zina itu panjang banget loh bentuknya. Kerusakannya yang terjadi itu parah loh. Kalau ada anak lahir di luar nikah, dia nggak bernasab ke bapaknya, nggak berhak bin atau binti ayahnya. Terus kalau anaknya perempuan, pas sudah gede, itu ayah biologisnya nggak berhak menjadi wali nikah. Dan ketika ayahnya meninggal, nggak berhak mewarisi harta. Parah banget, harus hati-hati banget. Walladzina hum li furujihim hafizun. Kalau kita ngaji baca Quran, tadabbur artinya itu jadi merenung. Kan Quran itu untuk diamali, bukan sekedar kita baca dapat pahala. Itu namanya kitabul ibadah, 1 huruf 10 kebaikan. Hafal Quran, nanti bisa hadiahkan mahkota cahaya buat kedua orang tua. Masuk surga, derajat surganya makin tinggi gitu ya. Iqra wartaqi. Itu kitabul ibadah, itu baik. Karena Quran itu memang turun dengan keberkahan. Kata Allah di surah Sad ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kitab Al-Quran ini kami turunkan kepada Muhammad dengan keberkahan. Liyadabbaru ayati, untuk ditadabburi ayat-ayatnya, wa liyatadzakkara ulul albab, dan supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang mau berfikir. Jadi Quran itu perlu jadi pelajaran, petunjuk buat kita, hikmah buat kita. Kalau kita mau mikir, kalau kita mau renung, kalau kita mau tadabbur. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang menjaga kemaluan mereka illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali terhadap istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, yang demikian itu tidak dicela. Hamba sahaya zaman kita udah enggak ada ya. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun. Siapa yang mencari di balik itu zina dan lain sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un, dan orang-orang yang menunaikan amanat-amanat dan janji-janji mereka. Ini berat mengemban amanah. Menjadi wakil rakyat, menjadi pemimpin, atau minimal pemimpin dalam rumah tangga. Anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Berat jadi pemimpin itu, berat mengemban amanah itu. Orang beriman akan sangat berhati-hati. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan ditanyai tentang kepemimpinannya. Orang beriman itu akan takut, akan merenung. Walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang menjaga, yang memelihara salat mereka. Kalau tadi khusyuk dalam salat, kalau ini tiap salat itu dijaga. Kata Allah, apa balasan untuk mereka? Keberuntungan mereka itu apa? Bukan di dunia, tapi justru di akhirat. Dan ternyata balasannya itu balasan yang paling tinggi, yang paling agung, yang paling utama, yang paling dahsyat apa? Ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, alladzina yarithuna al-firdaus. Mereka akan mewarisi surga Firdaus, surga yang paling tinggi, Jannatul Firdausil A'la, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, abadi. Gak ada ujungnya, gak ada habisnya. Coba kita bayangin gimana tuh, gak ada limit waktunya, gak ada durasi. Terus saja
dalam kenikmatan yang tertinggi. Itu nggak ada lagi loh, di atas Firdaus nggak ada lagi. Surga itu ada berapa? Ada yang tahu? 8 itu pintunya. Surga itu ada 100 tingkatan kata ulama. Firdaus itu udah 100. Kalau mau minta surga, mintalah yang tertinggi. Jangan minta, ya Allah surga paling bawah juga nggak apa-apa. Artinya harus direbus di neraka dulu loh. Nauzubillah min dzalik. Itu penghuni neraka surga paling bawah itu begitu. Setelah disiksa dulu di neraka, dihabisin dulu dosanya, baru bisa masuk ke surga paling bawah. Nauzubillah min dzalik. Kita nggak bisa bayangin gimana kerasnya siksa neraka. Bara api paling kecil ditaruh di telapak kaki, mendidih otak. Nauzubillah min dzalik. Makanya ilmu tentang akhirat itu bagian dari keimanan. Karena akan beda. Seseorang yang punya keyakinan, seseorang yang punya iman tentang akhirat, tentang hari akhir, tentang surga neraka, itu pasti akan beda dalam menjalani kehidupan ini. Itu tadi rambu-rambunya di antara ciri orang beriman. Jaga sholat, khusyuk, ya, hindari perbuatan dan perkataan yang sia-sia, tunaikan zakat, ya, jangan berzina, gitu ya, menjaga kehormatan, kemaluan, kecuali terhadap istri atau pasangan yang sah, yang begitu tidak tercela. Kemudian menjaga amanah-amanah dan janji, dan menjaga setiap salat. Kalau itu semuanya bisa ditunaikan dengan sempurna, balasannya surga tertinggi. Mudah atau gampang? Sama aja ya. Dan malam ya. Dan itulah tadi. Jadi hidup mulia dengan Al-Quran ini, ayah bunda, teman-teman semuanya adalah dengan mengamalkannya dalam kehidupan. Bukan sekedar kita lantunkan dengan irama, dengan suara yang merdu. Saya pengen ngaji biar banyak pahala. Ya, kalau bosan ya saya ganti-ganti aja iramanya. Kadang ngajinya kurdi. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang nahawan. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang ajam atau jiharkah. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak qori kita tadi di awal acara. Kadang Hijaz, Bismillahirrahmanirrahim. Kadang Bayati, Bismillahirrahmanirrahim. Kadang Sobat, Bismillahirrahmanirrahim. Kadang Sikat, Bismillahirrahmanirrahim. Atau Waras, Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya yang mana kalau gitu? Ya terserahlah yang mana. Yang penting ngaji ya. Ngaji aja udah baik alhamdulillah. Tapi semakin sempurna kalau kita tadabburi maknanya. Supaya apa? Supaya bisa kita amalkan dalam kehidupan. Jadi PR-nya apa tadi? Pulang dari sini jangan lupa ngaji tiap hari. Plus dengan arti. Siap insyaallah? Kalau bisa 1 juz sehari, one day one juz, insyaallah sebulan khatam tuh. Kalau berat juga karena kesibukan gitu ya. Ya setengah juz lah. Insyaallah 2 bulan khatam. Kalau berat juga sama artinya juga. Ya udah 1/4 juz. Nah ini udah dikit nih 1/4 juz. 2 lembar setengah, 5 halaman kan. 1/4 juz itu. Berarti kalau kita bagi, sholat subuh 1 halaman, zuhur 1 halaman, asar 1 halaman, maghrib 1 halaman, isya 1 halaman. Pas tuh baca artinya. Insyaallah nggak akan nyampe 10 menit. Nggak nyampe. Bahkan 5 menit kalau bacanya tartil, kalau bacanya cepat. InsyaAllah 4 bulan khatam insyaAllah. Ini ada kurang lebih 4 bulan lagi kan, sebelum Ramadan tiba, sebelum bulan Quran tiba. Para ulama dulu sebelum datang Ramadan, 6 bulan sebelum Ramadan, jauh-jauh hari udah doa, Allah membalikkan Ramadan, ya Allah pertemukan dengan Ramadan. Dan dibuktikan dengan bersungguh-sungguh menyiapkan amal soleh. Kalau kita benar mau menyambut Ramadan gitu ya, karena Ramadan adalah syahrul Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, maka dari sekarang kita pemanasan dulu biar nanti pas tandingnya kita udah siap gitu. Atlet aja sebelum olimpiade, sebelum ke laga, sebelum ke lapangan ya ada perjuangan, ada latihan yang panjang. Masa kita nggak ada persiapan untuk menyambut tamu agung yang luar biasa Ramadan nanti? Kan masih jauh gitu. Gak tahu kan kita nyampe ke umurnya. Makanya paling enggak kita niatin kalau udah jadi amal soleh, nyampe nggak nyampe insyaallah pahalanya udah dicatat. Kalau sampai ya dikali 10, manja'al hasanah falahu asyru amsalihah. Gitu aja. Jadi, ayo teman-teman, kita ngaji tiap hari, baca arti. Saya nggak muluk-muluk, ayo kita hafal Quran gitu ya. Itu insya Allah udah banyak gerakannya, udah banyak motivatornya gitu ya. Karena saya nggak terlalu pede juga sih untuk ngomongin, ayo hafal Quran mungkin 30 juz. Ya ngomong juga belum gitu kan.
lima taqulu ma la taf'alun. Kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat gitu. Berat juga tanggung jawabnya. Ya enggak apa-apa. Kita berproses, kita saling belajar ya. Saling menasihati dalam kebenaran, dalam kesabaran, insyaallah. Dan mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan di kesempatan singkat hari ini. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk menjadi ahlul Quran. Mari kita berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا كثيرا ما دامت السماوات والأرض لك الحمد على نعمك التي لا تحصى ولا تعد. Ya Allah, segala puji bagimu kami memujimu dengan bilangan yang banyak atas segala nikmat yang Kau telah curahkan kepada kami. Izinkan kami gunakan nikmat-Mu ya Allah hanya untuk ketaatan, hanya untuk ibadah kepada-Mu ya Allah. Beri kami kenikmatan, rizki yang barokah yang mengantarkan kami kepada tamu, tidak melalaikan-Mu ya Allah. Itu adalah wujud syukur kami kepada-Mu. Mudahkan kami untuk meraih itu ya Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kirimkanlah salat dan taslim kepada utusan-Mu yang mulia, kekasih-Mu yang agung, baginda Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya sampai hari kiamat ya Allah. Golongkan kami ke dalam golongan umatnya yang mendapatkan naungan, yang mendapatkan syafaat di akhirat. Mampukan kami untuk mengamalkan setiap sunnahnya. Beri kami ilmu tentang sirah, tentang sejarah kehidupannya yang mulia, agar kami bisa mengikuti jejak hidupnya. Ya Allah, kami mencintai Nabi-Mu ya Allah. Bukan hanya di kata-kata, tapi kami ingin membuktikannya dengan tindakan nyata. Bukan kami ya Allah. Ampuni kami kalau kami masih lalai, masih belum sempurna mengamalkan setiap sunnah Nabi-Mu yang mulia. Padahal dengan ucap, dengan kata kami sering menyenandungkan salawat, tapi mungkin akhlak kami masih sangat jauh dari kemuliaan Nabi-Mu yang agung, yang mulia itu ya Allah. Mampukan kami untuk mengikuti jalannya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, beri kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuat kami semakin takut kepada-Mu, karena Engkau berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba-hamba yang paling takut kepada Allah adalah para ilmuwan. Ya Allah, jangan jadikan tujuan ilmu kami adalah dunia. Wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Jangan jadikan dunia ini adalah puncak kegalauan kami, dan bukan pula puncak dari ilmu kami ya Allah. Kami sekolah tinggi-tinggi bukan hanya untuk sesuap nasi, bukan hanya untuk rezeki, bukan hanya untuk materi duniawi ya Allah, tapi kami mencari ilmu yang ketika Engkau berikan dunia itu kepada kami sesuai dengan kadar takdir dari-Mu ya Allah, maka itu adalah rizki yang barokah juga ya Allah, yang hanya kami gunakan untuk ketaatan kepada-Mu, bukan untuk melalaikan-Mu, apalagi melanggar perintah-Mu ya Allah. Ya Allah, luruskan kami dalam niat mencari ilmu ya Allah, agar ilmu ini bermanfaat untuk kami, untuk keluarga kami, untuk umat, untuk bangsa, dan terutama untuk agama ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri ya Allah. Begitu banyak dosa yang kami lakukan secara sembunyi-sembunyi. Mungkin manusia tidak tahu, tapi kami lupa ya Allah. Kenikmatan maksiat itu kami lupa bahwa Engkau maha melihat, Engkau maha menyaksikan. Kami lupa bahwa ada malaikat-Mu Raqib dan Atid yang menjaga di sisi kanan dan kiri kami, mencatat setiap aktivitas kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, baik yang sembunyi-sembunyi apalagi terang-terangan ya Allah. Jangan jadikan kami bangga atas dosa-dosa kami ketika kami sudah hijrah, ketika kami sudah taubat ya Allah. Lupakan kami dengan dosa itu
dalam rangka tidak memungkinnya, dalam rangka tidak berbangga kepada manusia ya Allah. Tutupi aib-aib kami ya Allah dan ampuni ya Allah. Kami tidak akan sanggup bertemu denganmu sementara kami masih memikul dosa ya Allah. Betapa dahsyat efek dari dosa itu ya Allah. Sulitnya aktivitas kami, urusan hajat hidup kami disebabkan oleh maksiat yang kami perbuat ya Allah. Ampuni ya Allah. Jangan sampai usia, harta dan segala hal dari kami tidak barokah lantaran kami durhaka bermaksiat kepadamu ya Allah. Ampuni ya Allah. Kami tidak akan sanggup menahan siksa kubur ya Allah, walaupun sekejap, walaupun sedetik. Karena kami tidak tahu kapan kiamat itu tiba. Kalau kami sudah Engkau panggil, sudah berpindah ke alam barzakh, sudah berpindah ke alam kubur. Sementara kami masih menanggung dosa, sementara amalan kami sederhana, amalan kami sangat sedikit. Kami belum menyiapkan bekal yang cukup ya Allah. Kami belum punya banyak amal jariah ya Allah. Belum ada wakaf produktif yang berarti yang bisa mengantarkan pahalanya untuk kami ya Allah. Kami juga belum tahu apakah anak-anak kami akan soleh, apakah akan mendoakan kami ya Allah. Kami tidak tahu juga ilmu yang kami ajarkan, apakah itu bermanfaat, apakah itu terjaga keikhlasannya ya Allah. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Apalagi jika kami harus menahan pedihnya siksa neraka-Mu ya Allah. Rabbana ajirna minan nar, Rabbana ajirna minan nar ya Allah. Selamatkan kami, jauhi kami dari siksa neraka ya Allah. Masukkan kami ke dalam surga ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana, ya Allah ampuni dosa-dosa kami, wa dhunuba walidina, dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Warhamhum kama rabbawna shighara, sebagaimana mereka telah menyayangi, mendidik kami sejak kecil ya Allah. Ya Allah ampuni, sayangi orang tua kami ya Allah. Mungkin mereka masih jauh dari agama. Itu semua lantaran mereka sibuk melahirkan dan membesarkan kami. Ayah kami, ibu kami sibuk mengurus kami, sibuk mencari nafkah untuk kami, sehingga mereka tidak sempat untuk ke majelis ilmu para ulama ya Allah, tidak sempat untuk belajar agama, sehingga mereka jahil, sehingga mereka mungkin masih jauh dari mengamalkan agamamu, menerapkan syariatmu, mengindahkan akhlak yang sesuai dengan ajaranmu ya Allah. Ampuni mereka ya Allah atas kejahilan mereka. Beri hidayah kepada mereka ya Allah. Beri kami kesabaran. Jangan sampai kami berbuat durhaka kepada mereka lantaran kami sudah merasa hijrah, sudah merasa lebih berilmu, sudah merasa lebih rajin ke ta'lim, ke majelis ilmu para ulama. Lantas ketika kami pulang ke rumah, dengan mudahnya kami meninggikan suara. Padahal Engkau berfirman, jangan tinggikan suara di hadapan mereka. Fala taqul lahum uff, jangankan meninggikan suara, berkata juga Engkau larang ya Allah. Maka begitu banyak dosa yang kami lakukan terhadap mereka ya Allah. Ampuni dosa kami dan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Karena kami ingin bersama-sama dengan orang yang kami cintai di surga-Mu ya Allah. Bersama orang tua kami, bersama pasangan kami, bersama anak-anak kami. Karena bakti kami kepada orang tua itu juga menjadi jaminan kelak kami akan dibakti oleh anak-anak keturunan kami ya Allah. Mampukan kami juga menjadi orang tua yang baik, agar kami berhak atas doa dari anak-anak soleh yang kami didik ya Allah dengan petunjuk-Mu. Warhamhuma kama rabbayani shaghira, sayangi keduanya sebagaimana mereka telah mendidik aku sejak kecil. Mampukan kami untuk menjadi orang tua yang baik, yang mendidik anak-anak supaya berhak atas doa mereka ya Allah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, ya Allah beri kemenangan kepada agama Islam ini ya Allah. Hari ini begitu berat Engkau menguji kami ya Allah. Umat Islam bercerai-berai, umat Islam belum bersatu, hanya dalam masalah khilafiyah. Sulit untuk berada dalam satu shaf, dalam satu jamaah, saling menyalahkan, merasa jamaahnya, kelompoknya lah yang benar ya Allah. Cabut perasaan hasad, dengki di antara ulama, di antara umat ya Allah, supaya kami bisa bersatu untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, meninggikan syariat-Mu di muka bumi ya Allah. Ya Allah, betapa umat ini ketika menjadi minoritas di suatu negeri ditindas, dizalimi ya Allah.
Itulah yang terjadi kepada saudara-saudara kami di Palestina, di Suriah, di Xinjiang, etnis Uighur, ya Allah. Kami tahu itu, ya Allah. Tapi ternyata kami baru bisa mampu membantu dengan doa, dengan harta. Kami belum mampu untuk berjihad ke sana, ya Allah. Karena memang situasinya seperti ini, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Jaga saudara kami, ya Allah. Menangkan agama-Mu, ya Allah. Dengan baiknya generasi ini, dengan bagusnya kualitas pendidikan di negeri ini, dengan kesadaran untuk mendahulukan agama sebelum dunia, ya Allah. Beri kami hidayah, beri petunjuk kepada kami, ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, mudahkan urusan kami dalam kehidupan kami, ya Allah. Bimbing selalu agar kami menaati syariat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebaikan dunia akhirat dan selamatkan kami dari neraka. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.